Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Onyeng. Ini ada dua kipas angin yang sangat mungil. Gejalanya, satu yang mati total, yang satu berputar tapi suaranya kasar, ada suara krotok gitu kata yang punyanya. Nah, saya bongkar yang gejalanya mati total dulu ya, yang saya mau kerjain dan saya analisa ini. Itu kita udah colokin ke stop kontak, udah di on off juga, tetap nggak ada indikasi, nggak berputar juga baling kipas anginnya, kecuali diputarin pakai tangan tadi ya, itu berputar. Oke, kali ini kita bongkar satu persatu, baling-balingnya aja dulu. Weh, jatuh lagi. Nah, kita bongkar, kita buka baut-bautnya satu persatu, kita lepas dulu untuk handle swingnya ya, kita lepas. Nah, terus kita lepas baut belakang cover kondenya ini ya, biar lebih mudah untuk menganalisa dan mengecek apakah ini fuse-nya yang putus atau kabel colokannya yang putus kan. Coba kita dicek lagi sebelum kita analisa lebih lanjut, kita cek lagi masih tetap nggak berputar ya teman-teman. Ini udah di on off nih. Oke, kita lepas dan kita bongkar bautnya satu persatu. Yang mana dulu ya, ini depan dulu. Kita bongkar satu persatu. Nah, kita analisa ya kerusakannya, apakah memang ini benar fuse-nya yang putus ataukah kabelnya yang putus ya, kabel colokannya itu. Nah, ini ada fuse-nya juga teman-teman, kipas angin yang model kayak ini nih, ada fuse-nya. Nah, kita bongkar, itu ada kelihatan yang kuning-kuning itu ya, yang solasi kuningnya itu yang membungkus koil daripada kipas anginnya itu, mesinnya kipas angin. Nah, kita lepas solasinya, itu ada 3 kabel ya. Di situ biasanya ada fuse-nya, biasanya putus. Nah, kita lihat, kita congkel pelan-pelan ya, jangan sampai mengenai tembaganya atau koilnya ya. Kita lepas, congkel pelan-pelan. Nah, kita cek apakah emang benar fuse-nya yang putus. Nah, ini ada 3 selongsong kabel ya, kita lepas satu persatu. Enggak, Pak. Dan nanti kita cek menggunakan multitester ya. Nah, ini fuse-nya atau disebut sikring ya. Ini cara mengecek fuse-nya sama kayak video-video saya sebelumnya di mode buzzer atau mode continuity ya. Nah, kita cek, kalau dicek nggak nyambung, nggak berbunyi, itu tandanya fuse putus. Tapi kalau dicek nyambung, lebih mudahnya aja ya, lebih mudahnya aja. Kalau nyambung berarti, kalau berbunyi berarti nyambung, kalau nggak berbunyi berarti putus. Nah, ini fuse-nya dinyatakan putus ya, karena udah dicek tadi pakai multitester. Dan kita kelupas protek kabelnya ya, untuk kita nantinya solder buat ngejumper fuse-nya ini. Oke, kita kasih tinol dulu dan kita solder kanan kirinya ya, kanan kiri kita kasih tinol, dan kita gunakan kabel sehelai rambut aja ya, jangan didobel-dobel, nanti giliran ada trouble nggak putus, nantinya malah kebakar dinamonya ya. Ini kalau ada trouble biasanya putus. Nah, kita solderin kanan kiri ya, kanan kiri. Nanti setelah udah disolder, nanti kita dicek kembali. Kalau dicek kembali pasti nyambung, karena udah dijumper kan pakai sehelai kabel tembaga ini. Nah, kita cek. Nah, ini berbunyi ya, berbunyi. Nah, tandanya udah bener, ini udah nyambung. Nah, kita masukin lagi
selongsong kabelnya buat memprotek biar nggak ada short atau konslet antara satu sama lainnya ya. Kita bungkus kembali pakai isolasi kuningnya yang tadi yang kita lepas. Kita pelan-pelan aja ya, dan kita rakit kembali, dipasangin lagi baut-bautnya ya. Insya Allah ini udah mau berputar ya, tapi kita cek lagi putarannya nanti ya. Saya belum tahu juga putarannya normal apa enggak. Kalau untuk dari segi dinamonya ini udah jelas mau berputar, udah jelas berfungsi ya. Cek lagi. Nah, kita angkurnya dikasih grease disemprot pakai WD atau pakai karbu cleaner juga bisa teman-teman. Itu saya menggunakan karbu cleaner sama WD. Nah, kalau karbu cleaner emang lumayan bagus sih untuk karat-karat kipas angin atau karat bautnya itu ya. Kita pasangin baut-bautnya. Nah, nanti kita cek lagi, dicek lagi. Nah, ini kita menggunakan torsi ya, bor baterainya dipakai torsi di angka 1, jangan pakai yang tanda kayak paku itu ya. Itu kalau dipakai torsi di angka 1 nggak terlalu kencang. Nah, kita coba lagi mau berputar nggak. Ternyata mau berputar teman-teman, tapi ini putarannya kasar. Kita cek dulu apanya ini ya. Oh, jelas ini busingnya atau apa ya, as dari rotornya kali ya. Oke, nanti saya bongkar lagi dan saya analisa lagi. Mudah-mudahan sih busingnya aja. Kalau busingnya kita tinggal ganti aja kan, pakai yang bekas juga, yang penting masih sepan ya di as rotornya ini. Kita cek, oh ternyata dari as rotornya juga udah kena teman-teman, udah baret-baret. Nah, untuk busingnya juga kena juga. Nah, kita ganti teman-teman, ganti yang punya kandibalan ya, yang punya merek yang sama atau merek yang nggak sama juga nggak apa-apa, yang penting pas antara dudukan baut kanan kirinya ya, itu bisa digunakan. Oke, kita kasih pelumas dulu seperti biasa, dikasih grease biar putarannya lancar. Nah, kita pasang lagi dan nanti kita coba lagi, mudah-mudahan putarannya lancar. Kalau masih ada nah kita coba lagi aja dulu, coba. Nah, mau berputar ya teman-teman, tapi ini masih agak sedikit kasar ya putarannya, ada kedengarannya dari telinga saya ini masih kasar. Nah, nanti kita setting dulu ya biar balance. Kita kasih grease dulu gear swingnya itu ya, biar nggak macet karena itu udah banyak debunya. Nah, berputar kan akhirnya teman-teman. Kita cek lagi, didengerin, kayaknya masih ada suara kasar dikit. Nanti kita setting dulu, digetok-getok pelan aja ya teman-teman, cari posisi yang balance supaya nggak ada suara gresek gitu ya. Rotornya biasanya yang ini gesek di kanan kiri diameter lubangnya itu teman-teman. Nah, putaran ini udah lumayan halus suaranya. Nah, kita semprot lagi menggunakan karbu cleaner. Nah, kita masukin ke dalam asnya itu dan hasilnya udah oke ya kan. Udah, nanti kita tinggal rakit kembali, baling-baling cover dari kipas anginnya, dan siap diantarin oleh Kena dan Mama Kena Kesha. Dadah, asik. Awas pegangan, bagi dua.
diantarkan servis sana. Oke, dadah, enak.